Assalamualaikum Bu Hai. Waalaikumsalam Bu Siti. Apa kabar hari ini Bu Hai? Alhamdulillah baik Bu. Ibu gimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga Bu Hai. Nah, oke Bu Hai. Hari ini Bu Hai akan melakukan coaching ya dengan Pak Basri. Iya Bu, betul. Nah, oke Bu Hai. Sebelum Bu Hai melakukan coaching dengan Pak Basri, nanti ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Bu Hai. Nah, di sini kita juga berdiskusi Bu Hai mengenai rubrik penilaian apa nanti yang akan saya amati terhadap Bu Hai ketika melakukan coaching dengan Pak Basri. Nah, untuk penilaian rubrik penilaiannya Bu Hai nanti akan saya amati apakah sudah sesuai dengan alur Tirta atau belum. Nah, bersama kita ketahui bahwa di alur Tirta itu kan ada tujuan apa nanti yang akan didapatkan dalam sesi coaching. Terus yang kedua nanti ada identifikasi masalah, terus ada rencana aksi dan keputusan yang bertanggung jawab. Nah, harapannya nanti dari coaching Bu Hai ini ada feedback nanti yang akan didapatkan oleh si coachingnya. Nah, juga Bu Hai jangan lupa di dalam coaching nanti jangan lupa Bu Hai untuk menerapkan prinsip coachingnya. Itu yang pertama tadi ada kemitraan, terus ada eh, proses kreatif dan juga nanti memaksimalkan potensi ya Bu Hai ya. Nah, baik Ya. Bu Hai, untuk pertanyaan pertama, kira-kira nih Bu Hai, dalam sesi coaching ini kira-kira kompetensi coaching mana nanti yang ingin Ibu kembangkan? Baik Bu, sebelumnya saya berterima kasih pada Ibu karena sudah meluangkan waktu untuk mensupervisi mengamati saya nantinya. Nah, adapun penilaian yang saya inginkan di sini, saya bisa mengembangkan kompetensi inti dari coaching itu sendiri, Bu. Di antaranya ada present, mendengarkan kehadiran penuh, mendengarkan dengan aktif, dan bisa mengajukan pertanyaan yang berbobot. Mungkin seperti itu aja, Bu. Oke, Bu Hai, berarti ada tiga kompetensi yang ingin Bu Hai kembangkan ya. Yang pertama tadi adalah kesadaran penuh, terus yang kedua adalah pendengar aktif, dan yang ketiga adalah mengajukan pertanyaan berbobot ya. Seperti itu, Bu Hai. Nah, di Ya, antara betul. tiga kompetensi ini, kompetensi mana nanti yang akan Bu Hai fokuskan nih antara tiga tadi itu? Di antara tiga kompetensi ini, saya mau Ibu lebih fokus mengamati saya pada saat mengajukan pertanyaan yang berbobot, Bu. Apakah pertanyaan saya sudah melalui teknik rasa? Apakah betul-betul sudah sesuai dengan prinsip-prinsip coaching itu sendiri? Oke, Bu Hai. Berarti indikator yang paling dikembangkan adalah pertanyaan berbobot ya, begitu ya, Bu Hai. Ya. Nah, oke, semoga nanti dalam alur coaching ini bisa ada tumbuh rasa simpati, empati lah berarti ya Bu Hai dengan si coachingnya nanti. Tujuannya adalah untuk memfokuskan solusi dari permasalahan si coachingnya ya, begitu Bu Hai ya. Ya, Nah, oke betul. Bu Hai. Eh, untuk sekarang silahkan Bu Hai mulai coachingnya dengan Pak Basri dan awalnya ini untuk rekaman coachingnya nanti akan saya rekam Bu Hai. Semoga nanti coachingnya tetap berjalan dengan baik sesuai dengan apa yang Bu Hai dan coachingnya nanti harapkan. Begitu ya Bu Hai. Oke, Oke, baik Bu. mungkin Terima sekian Bu kasih. Hai. Silahkan lanjutkan sesi coachingnya dengan Pak Basri. Oke, baik Bu. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Pak Bas. Apa kabarnya nih? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Oke Pak, sesuai dengan chat Bapak tempo hari, katanya hari ini ada yang mau Bapak obrolkan dengan saya. Kira-kira apa ya Pak? Iya, Bu. Terima kasih sebelumnya, Bu. Ibu sudah meluangkan waktu untuk saya sehingga kita bisa melaksanakan coaching pada hari ini. Ya. Yang saya ingin obrolkan itu, Bu, saya ini masih betul-betul bingung nih, Bu, terkait dengan jadwal saya, jam pokok saya agak Hmm. terganggu nih dengan jam tambahan saya, Bu. Itu mungkin barangkali, Bu. Oke, baik. Jadi sini saya garis bawahi Pak Bas ingin membicarakan kebingungan tentang jam pokok dengan jam tambahan. Seperti itu ya Pak ya. Iya, Bu. Nah, Iya, Bu. Pak Bas, setelah proses coaching nanti, kira-kira tujuan apa yang ingin Bapak capai? Jika saya bisa nanti mengatur jadwal saya, Bu. Itu mungkin barangkali, Bu.
Oke, baik. Jadi tujuan Bapak setelah proses coaching ini nantinya Bapak bisa mengatur jadwal sehingga antara jam pokok dengan jam tambahan itu tidak bentrok lagi. Seperti itu ya, Pak ya? Baiklah. Ya, betul sekali, Bu. Nah, tadi Bapak menyampaikan bahwasannya permasalahan yang sedang dihadapi saat ini yaitu antara jam pokok dan jam tambahan. Seperti itu ya, Pak. Bisa Bapak Iya, Bu. lebih rincikan lagi permasalahannya yang terjadi kira-kira seperti apa, Pak? Ya, baik Bu. Begini Bu, saya sebagai seorang guru pendidikan agama Islam, mengajar di sekolah yang kecil Bu. Jadi kami Ya. sangat terbatas dengan tenaga pengajar Bu. Sehingga selain saya sebagai guru pendidikan agama Islam, ada beban-beban tambahan seperti amanah tambahan kepada saya seperti harus menjadi guru PKN, menjadi Oke. guru BK, selain itu harus menjadi wakil kepala sekolah, operator dan proktor. Sehingga Bu yang menjadi masalah bagi saya di situ adalah ketika ada tugas tambahan itu yang harus saya kejar dan tugas pokok saya ini terlalaikan Bu. Nah, itu yang menjadi masalah saya pada hari ini Bu. Oke, baiklah Pak. Jadi di sini saya apresiasi dulu sebelumnya kepada Pak Bas yang luar biasa sekali mendedikasikan waktunya untuk banyak jam tambahan seperti itu ya Pak. Saya juga menangkap bahwasanya di sini karena adanya pekerjaan dari jam tambahan tadi, akhirnya tugas pokok di kelas mengajar seperti itu harus tertinggal dan lalai. Oke Pak, baiklah. Iya Bu. Menurut Bapak ini situasi dan kondisi idealnya antara jam pokok dengan jam mengajar ini kira-kira seperti apa, Pak? Yang idealnya menurut saya setidaknya saya bisa mengatur jadwal saya lah Bu sehingga tidak Oke, ada lagi jam pokok saya yang tertinggal dan ada juga nanti komplain dari siswa Bu. Pak, ini jam saya kapan nih Pak? Karena oke. tertinggal selalu. Nah, itu mungkin barangkali Bu. Nah, baiklah Pak. Jadi kondisi idealnya antara jam pokok dengan jam tambahan tidak ada bentrok, kedua-duanya bisa tetap Iya, dilaksanakan dengan baik. Seperti itu ya Pak ya. iya. Nah, menurut Bapak nih, kalau kita skalakan dari 1 sampai 10, situasi Bapak sekarang ini berada di skala berapa Pak? Wah, kalau boleh kita skalakan mungkin barangkali hari ini saya berada pada angka 5 Bu. Karena memang begitu terganggu ini nih Bu karena Oke, baiklah. Berarti sekarang posisinya berada di skala 5, seperti itu ya Pak ya. Nah, menurut Bapak kira-kira kondisi ideal tadi ada di skala berapa Pak? Maksud saya, kondisi ideal kalau kita skalakan dari 1 sampai 8. Nah, kalau kita skalakan lagi Pak, dari 1 sampai 8, Bapak ingin mencapai skala berapa? mungkin barangkali saya tidak terlalu tinggi lah Bu. Antara 7, 7, 8 itulah paling tinggi mungkin barangkali Bu. Yang ingin saya capai Hmm. 8 itu sudah sempurna lah mungkin Bu. Oke, luar biasa sekali Pak Bas, sudah punya gambaran ke depan tadi kalau situasinya di 5, sekarang Bapak berkeinginan nanti situasi sekarang itu berubah skala 8. Baiklah Pak, Iya Bu. untuk dari 5 ke 8 ini tentu perlu adanya usaha ya Pak ya, ada tindakan-tindakan yang harus Pak Bas lakukan. Nah, menurut Bapak untuk mencapai skala 8, hal apa saja yang bisa Bapak lakukan? Ya, baik Bu, mungkin barangkali sebetulnya sih Bu saya sudah mempunyai rencana ini untuk mencapai angka 8 itu menurut saya mungkin barangkali saya yang pertama akan membuat jadwal kecil-kecilan nih Bu untuk mengontrol diri saya sendiri sehingga tidak keteteran lagi terhadap jadwal saya pokok dengan jadwal tambahan. Kemudian yang Ya. keduanya nanti saya mungkin akan menambahkan waktu pelajaran di luar pembelajaran bagi siswa saya sehingga bisa membantu mereka untuk belajar kembali Bu. Itu mungkin barangkali Bu. Oke, baiklah. Luar biasa Pak Bas. Jadi sini Pak Bas sudah memiliki dua rencana untuk mencapai skala 8 tadi. Yang pertama yaitu membuat jadwal untuk diri sendiri, biar lebih mengingatkan ya Pak apa-apa saja tugas yang akan dikerjakan. Kemudian memberikan jam tambahan kepada siswa yang tertinggal tadi ya Pak ya. Betul? Iya Bu. Biar Iya betul Bu. apa-apa yang tertinggal materinya bisa maksimal kembali.
Nah, Pak, untuk Ya. mewujudkan dua rencana ini, kira-kira bantuan dari siapa saja yang Bapak butuhkan nih? Ya, mungkin bantuan yang saya butuhkan di sini adalah mungkin barangkali yang pertamanya tentunya dari kepala sekolah, kemudian Oke, dari rekan sejawat, itu mungkin barangkali, Bu. oke baiklah Pak. Di sini Bapak memberikan mengharapkan bantuan daripada kepala sekolah dan juga rekan sejawat. Kira-kira Pak, eh, Intinya bagaimana guru-guru bersedia untuk mengingatkan saya oke, ketika ada saya itu mungkin Bapak nanti bisa saling diingatkan seperti itu. Nah, kira-kira ada lagi ya Pak, betul. barangkali siapa lagi yang bisa mengingatkan Bapak? Oh ya, menurut saya yang bisa mengingatkan saya yang berikutnya adalah, TU saya, Bu. Karena TU yang selalu berada di kantor dan di belakangnya pun ada jadwal. Kemudian mungkin barangkali juga nanti saya akan berkolaborasi minta bantuan juga dengan, siswa saya mungkin perwakilan ketua kelas masing-masing kelas. Dan saya akan Oke. berikan jadwal kecil-kecilan saya itu, sehingga mereka bersedia nanti untuk bisa mengingatkan saya ketika terlambat dan juga anak saya nanti ketua kelas itu bisa untuk mengatur siswa dulu sebelum saya masuk gitu, Bu. Itu mungkin barangkali, Bu. Baiklah Pak, berarti di sini nanti ada bantuan dari tata usaha ya Pak, kemudian juga Iya, betul, Bu. berkolaborasi dengan siswanya dalam hal ini ketua kelas. Luar biasa sekali Pak Bas dengan rencana yang sudah tersusun matang dan rapi. Kapan nih Pak rencana akan dilaksanakan? Ya, mungkin kalau dalam rencana saya nih, Bu, saya akan melaksanakan pada hari Sabtu depan ini, Bu. Secepatnya mungkin Oke, barangkali, Bu. oke baiklah Pak. Sabtu depan sudah tidak lama lagi, Pak. Saya doakan mudah-mudahan apa yang sudah Pak Bas rencanakan berjalan dengan lancar sehingga apa yang menjadi kendala tadi bisa terselesaikan dengan baik. Kita sudah ada di penghujung obrolan juga, Pak Bas. Sebelum saya tutup, apakah ada yang ingin Bapak tanyakan kembali? Mungkin cukup sekian, itu Ya, aja mungkin barangkali, Bu. oke, baiklah. Terima kasih Pak Bas atas waktunya. Mudah-mudahan pembicaraan kita tadi bermakna ya Pak. Apabila ada kesalahan saya ucapkan mohon maaf. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bu Hai, luar biasa sekali Bu Hai untuk coachingnya dengan Pak Basri hari ini. Apresiasi dari saya untuk Pak Basri dengan Bu Hai. Nah, oke Bu Hai, tadi Bu Hai sudah melakukan coaching ya dengan Pak Basri. Iya Bu. Sebelum menutup sesi kita pada hari ini, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan nih Bu Hai terkait pasca observasi Bu Hai tadi. Nah, yang pertama Bu Hai, apa saja kira-kira yang Ibu lakukan pada saat coaching indikatornya Bu? Nah, kira-kira indikator apa yang sudah tercapai nih Bu dari coaching Bu Hai tadi dengan Pak Basri? Oke, baiklah Bu. Terima kasih kembali atas waktunya. Adapun yang menurut saya yang sudah tercapai, rasanya saya sudah mengikuti alur Tirta tadi Bu. Interaksi dan percakapan saya dengan Pak Bas itu sudah sesuai dengan alur Tirta. Kemudian saya juga berusaha untuk present, hadir penuh, mendengarkan dengan aktif sehingga saya bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot seperti itu Bu. Oke, luar biasa sekali Bu Hai. Saya sebagai observer pun melihat tadi proses coaching Bu Hai dengan Pak Basri itu sudah berjalan dengan baik sesuai dengan alur Tirta ya. Tadi dari awal Bu Hai sudah menuntun si coach untuk menemukan solusi dari permasalahannya. Tadi yang saya tangkap juga dari permasalahan Pak Basri itu adanya ketidakseimbangan ataupun membagi waktu tadi ya antara jam mengajar dengan tugas tambahan yang ada di sekolah Pak Basri. Nah, tadi juga Koci ternyata menemukan sendiri nih solusi dari permasalahannya ya begitu Bu Hai ya. Nah, Bu. oke Bu Hai, ini pertanyaan terakhir Bu dari saya untuk Bu Hai. Kira-kira nanti Bu Hai
kompetensi apalagi yang nanti yang rasa Bu Hai ingin Bu Hai kembangkan lebih jauh lagi nanti dalam alur coaching ini? Baik Bu, kalau menurut saya di sesi coaching berikutnya seandainya saya ada kesempatan untuk bercoaching dengan rekan lagi, maka saya ingin lebih mengembangkan di bagian teknik rasa tadi Bu, mendengarkan aktif melalui teknik rasa. Saya rasa itulah kunci bagaimana kita bisa menyimpulkan apa yang coach sampaikan, kemudian menemukan kata kunci dengan selanjutnya kita bisa memberikan pertanyaan yang berbobot. Mungkin itu Bu. Oke, baik Bu Hai. Nah, semoga kedepannya lebih apa yang ingin Bu Hai tingkatkan bisa terrealisasi ya Bu Hai. Semoga nanti kita ketika Bu Hai jadi coach bisa menumbuhkan tiga-tiga kompetensi yang sudah ada tadi ya, mulai dari mendengarkan aktif, terus juga nanti ada mengajukan pertanyaan berbobot ya Bu Hai seperti itu. Nah, oke, semoga demikianlah Bu Hai dengan hasil coaching Bu Hai ini semoga memberi manfaat untuk kita semua. Saya sebagai observer, Bu Hai sebagai coach, dan juga Pak Basri tadi sebagai coachee. Nah, saya tutup ya Bu untuk sesi observasi pada hari ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Bu Hai. Semoga bisa berkolaborasi lagi untuk kedepannya. Oke, sekian Bu Hai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersatu